Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakirun al-akhyar wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafal lailu wan nahar wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa alal muhajirina wal ansar. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan yang Allah berikan untuk kita pada pagi ini. Kita bisa duduk yang insya Allah di salah satu di antara taman-taman surga yang ada di muka bumi, yaitu majelis ilmu atau tempat orang-orang berkumpul, kemudian mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka membahas tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan outputnya adalah bertambahnya iman di dalam hati kita, seperti orang-orang yang duduk di antara para sahabat yang liyazdadu imanan ma'a imanihim, bertambah iman mereka dengan majelis ilmu bersama iman yang sudah ada di dalam hati mereka. Teman-teman sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita sengaja mengambil sebuah judul yang insya Allah judul ini hanya saya bahas di kajian khusus muslimah. Tidak akan saya bahas di khutbah Jumat. Kenapa demikian? Karena ada beberapa materi yang memang kadang harus memilih siapa yang layak mendengarnya dan siapa yang mungkin tidak terlalu berkepentingan untuk mendengarnya. Walaupun semua ilmu dalam Islam itu baik didengar oleh laki-laki ataupun didengar oleh perempuan. Tapi ada materi-materi khusus yang kadang ketika didengar oleh orang yang tepat, maka insya Allah itu juga akan menjadi kebaikan yang lebih besar. Contoh, ketika kita duduk di antara ibu-ibu kayak gini, di antara perempuan, di antara cewek-cewek, tergantung istilahnya apa dan itu nggak penting. Mau istilahnya cewek, perempuan, gadis, ibu-ibu, ladies, yang penting solehah. Jadi istilah cewek adalah istilah yang baik, istilah gadis adalah istilah yang baik, istilah ladies adalah baik, perempuan apalagi, karena dalam bahasa Indonesia aslinya perempuan itu artinya seorang yang terhormat dari kata empu, atau wanita, atau woman, atau apapun, yang jelas dia adalah insya Allah mu'minah, solihah, qanitah, hafidhatun lil ghaib, so'imah, tapi so'imah dalam makna yang umum ya, bukan nama orang. Ini semuanya adalah ketika saya duduk di antara ibu-ibu atau di antara para perempuan kayak gini, saya membahas tentang hadis-hadis suami yang penyabar. Kira-kira efeknya apa? Saya bahas hadis-hadis bagaimana menjadi suami yang penyabar, bagaimana menjadi suami yang teladan, menjadi imam yang baik, menjadi ayah yang baik ke anak-anaknya. Kira-kira efeknya apa? Ketika kita pulang, kita akan berharap suami kita atau keluarga kita, pasangan kita menjadi seperti yang dibahas tadi kan ya. Jadi saya melihat itu adalah kaca pembesar, bukan cermin. Banyak orang ketika mereka mencari ilmu,
mereka mendapatkan kaca pembesar daripada cermin. Sehingga bertambah ilmu, bertambah mudah melihat kekurangan orang lain. Bertambah mudah untuk memperbesar aib-aib orang lain. Sehingga ketika dia nambah ilmu, dia akan melihat, ini kayak si fulan nih. Nambah ilmu, ini kayak suami saya banget nih. Nambah ilmu, ini kayak istri saya banget. Kenapa? Karena dia mendapatkan kaca pembesar. Sedangkan saya berharap ketika kita duduk dalam majelis ilmu, kita mendapatkan dua. Pertama, charger iman, fast charging kalau perlu, atau minimal power bank untuk iman kita. Yang kedua, kita dapat cermin. Sehingga bertambahnya ilmu, bertambahnya wawasan, membuat kita bisa semakin melihat kekurangan kita, bercermin terhadap nilai-nilai baik yang ada di Al-Quran dan Sunnah untuk kita memperbaiki diri. Itulah basicnya orang mencari ilmu. Ketika dia datang, niatnya adalah menemukan cermin yang lebih jernih, yang lebih jelas untuk melihat kekurangan dirinya sendiri. Bukan menemukan kaca pembesar. Karena kalau ilmu dijadikan sebagai kaca pembesar, maka ilmu itu nanti berujung ke dalam forum debat. Karena kita kayak dapat argumentasi baru nih. Kita kayak dapat bahan baru untuk mendebat orang lain akan kekurangan-kekurangannya. Tapi kalau ilmu dijadikan sebagai cermin, maka insya Allah itu ilmu itu akan menjadi bahan untuk kita memperbaiki diri dan bahan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ini adalah forumnya muslimah, forumnya ibu-ibu dan cewek-cewek yang solehah, insya Allah, maka saya akan membahas khusus materi nasihat-nasihat Sayyidah Aisyah kepada para istri atau para muslimah di zamannya. Yang kita kasih judul yang sedikit bikin kita agak penasaran, dan itu ibadah dengan tanda tanya. Kenapa kok yang diambil unsur dandannya, Ustadz? Nah, coba kita mulai dulu dengan sebuah hadis. Nanti insya Allah dalam waktu yang lain materi ini akan kita coba print karena kemarin ada miskomunikasi. Insya Allah nanti akan di print, di share atau dibagikan sehingga ibu-ibu semuanya, teman-teman bisa mendapatkan materi tertulis dan insya Allah ilmiah. Walaupun bukan penulisan ilmiah yang baku, tapi ada dalil-dalil atau argumentasi ilmiah. Karena khusus kali ini saya akan mencoba membahasnya dari angle ilmiah. Saya tidak akan pakai bahasa storytelling, saya nggak akan pakai bahasa display, saya tidak akan pakai bahasa yang saya pakai dalam dakwah-dakwah selama ini di anak muda. Saya akan mengajak ibu-ibu sedikit kuliah. Semoga dengan kuliah yang lebih ilmiah ini, yang lebih argumentatif ini, kita nggak boring ya. Karena biasanya kan kalau saya menyampaikan materi saya agak capruk. Santai dan nggak terlalu banyak pakai riwayat. Walaupun sebetulnya itu adalah intisari dari riwayat. Karena saya juga belajar hadis ketika di Al-Azhar. Itu adalah translate dari hadis-hadis. Cuman kita nggak menyebutkan riwayatnya biar lebih light. Nggak terlalu bold. Tapi kali ini saya akan coba bahas dari angle yang lebih bold sedikit. Mudah-mudahan kita tidak salah paham. Sehingga dengan demikian kita akan bisa benar-benar tumakninah, merasa tenang dengan beberapa hal yang kita coba anggap sebagai satu kebenaran. Kita awali dulu dengan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahkan disebutkan juga oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya tentang ayat pernikahan di surat Ar-Rum ayat 21. Nabi SAW bersabda, khairun nisa, perempuan yang paling baik atau istri yang paling solehah. Karena an-nisa dalam bahasa hadis kadang berarti perempuan secara umum, kadang berarti istri. Tergantung konteks hadisnya. Maka di dalam hadis ini an-nisa yang dimaksud di sini adalah istri. Khairun nisa, istri yang paling baik itu, istri yang solehah itu adalah ada 3 ciri-cirinya. 1, idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kamu melihat kepadanya, maka dia menyenangkan hatimu. Ini salah satu ciri istri yang
solehah. Kalau kamu melihat kepadanya, maka dia menyenangkan hatimu. Idza nazarta ilaiha sarratka. Ini ciri pertama. Kalau ciri-ciri perempuan yang soleha nanti di hadis yang lain banyak secara umum ya. Nanti perempuan yang berhijab, bahkan di Al-Quran banyak. Perempuan yang beriman, perempuan yang mengingat Allah, perempuan yang berpuasa, perempuan yang selalu taat kepada Allah. Banyak sekali ciri-cirinya. Tapi kalau dalam konteks hadis ini khusus buat istri. Jadi kita kayak lagi belajar menjadi seorang istri soleha dari siapa? Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah yang luar biasa, yang inspiring banget. Yang buat saya itu keren banget. Dan dia tawazun, punya keseimbangan dalam segala hal, perfect dalam segala urusan. Bukan hanya masalah ahli ibadah, dan kita tahu gimana ahli ibadahnya Aisyah. Bukan hanya dalam masalah jawad, karim, suka menginfakkan hartanya. Kita juga tahu gimana Aisyah sekali menginfakkan hartanya itu 1.000 dirham. Itu ratusan juta loh kalau dikonvert ke rupiah. Sekali sedekah itu 1.000 dirham. Tapi kita juga akan membahas sisi lain dari Aisyah yang membuat Aisyah ini kata Nabi seperti garam di dalam satu masakan. Kalau nggak ada garam gimana pun bumbunya banyak kayak ada yang kurang gitu kan ya. Kalau Khadijah perempuan yang sempurna. Fatimah perempuan yang sempurna. Maryam perempuan yang sempurna. Asiyah istri Fir'aun perempuan yang sempurna. Terus Aisyah dia seperti garam di dalam masakan. Kalau nggak ada ini walaupun dia sedikit saja, kalau nggak ada jadi hambar semuanya. Dan itulah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga ketika kita belajar dari Aisyah, kita belajar unsur garamnya. Bukan pecinnya ya, tapi garam. Kalau pecin kadang gurih tapi nggak sehat. Kalau garam gurih dan menyehatkan. Oke, materi sudah diposting di IG Soft Muslimah buat nanti teman-teman yang mau mengakses. Bisa sekarang, bisa nanti setelah acara ini. Kata Nabi, khairun nisa, sebaik-baik perempuan atau sebaik-baik istri itu adalah idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kamu melihat ke arahnya, maka dia menyenangkan hatimu. Itu yang pertama. Yang kedua, idza amartaha ata'atka. Kalau kamu meminta dia sesuatu atau kamu menyuruhnya melakukan sesuatu, maka dia taat kepadamu. Itu ciri yang kedua. Kamu di sini siapa, ibu-ibu? Suami. Jadi kalau suami meminta sesuatu kepada istrinya, menyuruh sesuatu kepada istrinya, ata'atka, dia taat kepada suaminya. Itulah istri yang solehah. Dan yang ketiga, idza ghibta anha hafizatka fi amwalika wa ahlik. Kalau engkau meninggalkannya, kerja, dinas, kayak gitu-gitu, maka dia akan menjaga kehormatanmu dan hartamu dengan amanah. Menjaga kehormatanmu dan hartamu dengan amanah. Yang ketiga ini saya coba buka sedikit, karena ini nggak akan dibahas panjang. Menjaga kehormatan di sini artinya apa ibu-ibu? Menjaga kehormatan salah satunya adalah tidak membuka aurat keluarga kepada publik. Apa aurat keluarga? Aurat keluarga itu bukan hanya tubuh. Itu kalau aurat fisik, aurat diri kita, aurat pribadi. Aurat keluarga, masalah keluarga. Jadi menjaga kehormatan suami artinya kita nggak boleh curhat di sosmed. Itu arti menjaga kehormatan suami. Tidak curhat di sosmed, baik dengan Instastory ataupun dengan postingan feed, baik dengan bikin vlog di YouTube ataupun tulisan panjang yang di-scroll nggak selesai-selesai di FB, atau bahkan sekedar status saja, update status di WhatsApp kita atau di Telegram misalnya. Apalagi kalau di Telegram kadang-kadang kita kayak bisa bikin emoticon sendiri gitu kan, terus emoticonnya tuh kayak cry gitu, kayak lagi nangis gerung-gerung atau jungkir balik, kayak guling-guling kayak gitu, terus kita kayak share gitu, ini loh ada emoticon baru tapi wajah-wajah kita lagi nangis, seolah-olah kita pengen semua orang tahu saya tuh lagi sedih, saya lagi ada masalah di keluarga, saya lagi ada kayak gini, terus kita kayak curhat gitu untuk menunjukkan bahwa
pasangan kita, keluarga kita itu kayak nyakitin kita. Ini namanya membuka aurat keluarga, dan ini artinya kita tidak menjaga kehormatan pasangan kita. Kalau itu yang kita lakukan, bukan soal soleh atau tidak, soal Allah mau membantu kita atau enggak dalam masalah kita. Begitu kita membuka di ruang publik, maka Allah udah langsung, kalau bahasa sosmednya Allah langsung unfollow. Allah tuh nggak suka banget dengan postingan kayak gituan. Sama kayak kita kalau ada postingan hoax, kalau ada postingan yang terlalu vulgar, kalau ada postingan yang kayaknya nggak nyaman gitu kan kita unfollow ya. Allah, malaikat juga gitu. Allah itu nge-follow kita. Mana ayat Allah nge-follow kita? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Maka dia bersama kalian dimanapun kalian berada. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan khawatir, Allah bersama kita. Ma zannuka bisnain Allahu salisuhuma, kata Nabi. Kenapa kalian pikir kita cuma berdua? Bukankah Allah yang ketiga? Allah itu ngikutin kita. Allah itu membersamai kita kalau bahasa resminya. Tapi begitu kita posting sesuatu yang sifatnya aurat keluarga di ruang publik, maka Allah langsung unfollow. Bentuk unfollow-nya kalau yang paling ekstrim di surat At-Taubah, bara'atum minallah, Allah angkat tangan. Gak mau lagi terlibat. Kalau Allah udah gak terlibat dalam masalah keluarga kita, ibu-ibu, maka siapa lagi yang bisa menyelesaikan masalah kita? Kalau Allah udah gak terlibat dalam masalah kita dengan pasangan kita, terus siapa yang akan membujuk hati pasangan kita agar dia kemudian jadi sayang lagi sama kita? Agar dia kemudian ngaku bersalah, agar dia kemudian insaf, agar dia kemudian memperbaiki diri. Siapa yang akan membolak-balikan hati dia kalau Allah udah gak terlibat? Memangnya publik bisa membolak-balikan hati manusia, bahkan hatinya sendiri gak bisa. Karena hati manusia ada di antara jemarinya Allah. Allah lah yang membolak-balikan hati itu. Yuqallib dzatal yamin wa dzatas shimal, itu Allah yang melakukan. Sehingga kalau Allah udah angkat tangan, udah gak ada lagi yang akan menolong kita dalam masalah keluarga kita. Jadi kita ingin ditolong oleh followers, oleh netizen, oleh publik, atau ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin ditolong oleh Allah, maka kalimat terakhir tadi adalah idza ghibta anha hafizatka fi amwalika wa ahlika. Kalau kamu tidak bersama dengan dia, dia menjaga kamu. Salah satu adalah menjaga kehormatan. Nanti ibu-ibu boleh, ini hanya kasih clue aja. Nanti ibu-ibu boleh cek di surat curhat di Al-Quran. Apa surat curhat teh? Surat Al-Mujadalah. Itu kan terjemahannya curhat. Kalau Al-Mujadilah, perempuan yang curhat. Kalau Al-Mujadalah, curhat. Jadi tergantung kita bacanya dilah atau dalah. Kalau kita baca Mujadilah, berarti perempuan yang lagi curhat. Kalau kita baca Al-Mujadalah, berarti curhat itu sendiri. Surat Al-Mujadalah berkisah tentang seorang sahabiat, seorang perempuan yang solehah banget, yang luar biasa, namanya Khawlah bintu Tha'labah. Yang dia itu dizolimi oleh suaminya, disakitin oleh suaminya, bahkan diputusin dengan cara yang kejam banget oleh suaminya. Kok kejam Ustaz? Ya kejam banget. Karena diputusin yang kejam yang kita tahu tuh kan dia ngomongnya, kita adik kakaan aja yuk. Itu kan kejam ya. Ngajak jadi adik kakak kan kejam ya. Ini ada yang lebih kejam. Apa kalimatnya? Kita jadi anak dan ibu aja yuk. Itu lebih kejam loh. Dalam bahasa fikih dikenal dengan istilah zihar. Cuman saya karena dakwahnya di segmen anak muda, di teman-teman yang sama-sama dengan saya juga baru belajar hijrah, saya nggak banyak menggunakan istilah-istilah fikih, istilah tafsir, istilah hadis, langsung ditranslate, diputusin. Diputusin. Cuman orang kadang-kadang apaan sih diputusin? Mungkin dia nggak paham segmentasi dakwah saya yang sedang saya jalanin, dia masih menggunakan bahasa pesantren, zihar. Bahkan banyak dari kita nggak tahu apa itu zihar, sehingga butuh translate. Zihar itu diputusin dengan cara ngomongnya apa? Kita jadi anak dan ibu aja. Itu lebih kejam daripada dulu ada yang mutusin kita jadi adik kakak aja. Kita temenan aja yuk, kita sahabatan aja yuk. Kamu udah aku anggap kayak sahabat sendiri kok. Kita udah nggak gitu-gitu amat lah gitu ya. Teman tapi gitu deh. Nah ini ada yang lebih kejam daripada teman tapi gitu deh. Apa? Kita jadi anak dan ibu.
Artinya haram selama-lamanya, seperti ibu haram bagi anaknya, bukan lagi istri. Akhirnya Khawlah ketika dizalimi oleh suaminya, dia curhatnya ke siapa, ibu-ibu? Curhat kepada Allah, tapi minta fatwa kepada Nabi.